Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama memasuki hari yang baru, memasuki bulan Desember, dan biarlah kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan yang memimpin dan menyertai akan kehidupan kita. Dan mari sebelum lebih jauh dalam refleksi Gema kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami ya Tuhan yang bersama-sama di hari yang baru ini mau merefleksikan akan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga rindu ya Tuhan, dalam perjalanan iman kami bersama dengan Engkau, biarlah ya Tuhan kami boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu saja di dalam bagaimana kami hidup bersama dengan Engkau, mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Karena itu berkati dalam bagaimana kami merenungkan akan firman-Mu pada hari ini, biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang bantu setiap kami, supaya Tuhan kami dapat tertuju kepada apa yang menjadi firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah juga Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, refleksi Gema pada hari ini bertemakan tembok yang sudah rubuh, dan berdasar dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Mari bersama-sama kita melihat akan bagian firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan ayat 11 sampai yang ke-16, tetapi saya mendorong setiap kita di rumah untuk dapat membacakan keseluruhan daripada bagian firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-16. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 9 November 1989 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Jerman. Mengapa demikian? Karena pada hari itu tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur selama sekitar 28 tahun pada akhirnya dirobohkan. Robohnya tembok itu menjadi langkah pertama bagi perdamaian antara dua negara yang dipisahkan oleh pandangan politik yang berbeda. Dan pada akhirnya sekitar setahun kemudian, kedua negara itu resmi bersatu dan membentuk negara kesatuan dengan nama Jerman. Dan kisah daripada bangsa Jerman ini mengingatkan kita juga pada firman Tuhan pada hari ini, bahwa karya Kristus telah menghancurkan tembok perseteruan yang memisahkan antara kelompok orang jauh dengan kelompok orang dekat. Firman Tuhan pada hari ini menggambarkan bahwa baik kelompok orang jauh maupun orang dekat memiliki sebenarnya masalah yang sama, yaitu tidak adanya jaminan keselamatan jiwa dalam kehidupan mereka. Kelompok orang jauh adalah orang-orang bukan Yahudi yang hidup tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Dan pada akhirnya, akhir daripada kehidupan mereka adalah kebinasaan yang kekal. Dan kelompok orang yang dekat juga adalah bangsa Yahudi. Mereka pun tidak memiliki jaminan keselamatan, meskipun mereka telah hidup taat kepada perintah dan peraturan hukum Taurat. Mereka memiliki masalah yang sama, yaitu tidak ada jaminan keselamatan jiwa. Dan firman Tuhan pada hari ini menyatakan
bahwa kematian Kristus telah menyelesaikan masalah daripada kedua kelompok tersebut. Karya Kristus di kayu salib membuat mereka yang jauh dan dekat menjadi ciptaan yang baru. Mereka kini memiliki damai sejahtera, yakni keselamatan yang daripada Allah. Dan lebih jauh lagi, karya Kristus pun mempersatukan kedua kelompok tersebut. Tidak hanya memiliki satu identitas yang baru, tetapi juga mereka pada akhirnya menjadi satu tubuh, satu keluarga, satu bangunan di dalam Kristus. Luar biasa sekali akan bagaimana karya Kristus kepada umatnya yang telah menyelesaikan baik kelompok orang jauh maupun dekat, yaitu menyelesaikan masalah mereka yang sama, yaitu tidak adanya jaminan keselamatan, dan karya Kristus menyelesaikan akan hal itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa implikasi daripada bagian firman Tuhan pada hari ini? Apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan? Ada dua hal, yaitu yang pertama, yaitu yang bersifat pribadi. Dahulu pun masing-masing kita adalah digambarkan sebagai kelompok orang jauh yang hidup tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Dan kini kita pun didekatkan di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang memiliki pengharapan hidup yang kekal melalui karya penebusannya. Dan status ciptaan baru itu pun seharusnya pun dibuktikan dengan pertumbuhan kerohanian kita. Dan bagaimana dengan setiap kita merefleksikan akan bagian ini? Apakah kita pun secara konsisten sebagai ciptaan yang baru menunjukkan pertumbuhan kerohanian kita di dalamnya dengan hidup benar, hidup saleh, dan hidup melayaninya. Dan yang kedua yang dapat bersama-sama kita refleksikan pada hari ini, yang kedua yaitu yang bersifat komunal. Yaitu di mana sebagai ciptaan baru kita telah dipersatukan di dalam komunitas bersama sesama orang percaya di dalam satu tubuh, satu keluarga, dan satu bangunan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komunitas, setiap kita pun bertanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan bersama, termasuk di dalam bagaimana kita beribadah bersama, melayani bersama, bersikap di dalam bagaimana saling membutuhkan dan dibutuhkan. Dan bagaimana ketika kita merefleksikan akan hal ini pun? Apakah jemaat yang terkasih, kita di dalam kehidupan kita pun memodelkan akan kehidupan komunitas kita bersama. Dengan kita terlibat dalam pelayanan, melayani sesama orang percaya, dan hadir di dalam setiap ibadah onsite yang diadakan oleh gereja. Biarlah bagian firman Tuhan pada hari ini boleh mendorong kita untuk terus hidup di dalam sebagai ciptaan yang baru, yang sudah didekatkan dengan Allah. Dan yang kedua, hidup dalam komunitas, di dalam bagian tubuh Kristus yang di dalam karyanya telah mempersatukan kita di dalamnya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang juga boleh terus mendorong kita untuk hidup baginya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biar juga Engkau yang terus sertai kami ya Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Biarlah kami boleh hidup di dalam Engkau. Hidup menunjukkan pertumbuhan kerohanian kami. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi kami, tetapi juga dalam kehidupan komunitas kami ya Tuhan. Di dalam bagaimana kami hidup bersama, hidup melayani Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biar juga Engkau yang terus sertai kami untuk terus hidup bagi Engkau, hidup memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.